Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Sinta Anggia. Nah, halo teman-teman semua, sahabat para agen Shopee semuanya. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, selamat dan tetap semangat buat umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasanya. Semoga semakin semangat. Nah, halo semuanya para agen Shopee. Kali ini aku akan share ke kalian yaitu pengalaman pribadi aku kembali, yaitu akhirnya akun agen Shopee aku itu aktif kembali. Nah, teman-teman, kemarin akun aku itu sempat kena suspend selama beberapa minggu, jadi akhirnya bisa aktif kembali. Oke, kalian yang penasaran dengan cerita aku, kisah dari perjalanan agen aku, tonton terus video aku, dan jangan lupa di subscribe channel aku ya, di komen dan share. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita langsung saja. Jadi kemarin itu akun dari agen Shopee aku tuh kena suspend ya teman-teman, dan ini bukan yang pertama kali. Ini sudah sering kali aku kena suspend ya. Kenapa? Nah, ini kenapanya ini sebenarnya ini banyak ya permasalahan yang kita hadapi sebagai agen ya sebetulnya. Karena kalau melihat secara realnya di lapangan itu, agen itu sebenarnya tugasnya itu berat ya, bukan hanya dia menerima dan memberikan paket. Nah, agen itu tugasnya luar biasa ya menurut aku. Nah, bagaimana menurut kalian nih para agen Shopee? Apakah kalian merasa tugas agen itu berat atau biasa-biasa saja, atau ada pendapat yang lain? Kalian boleh komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusikan. Nah, jadi teman-teman, akun aku ini sudah sangat sering kena suspend oleh pihak Shopee. Jadi penyebabnya itu banyak sekali ya teman-teman, tidak hanya dari pihak aku dan juga tidak hanya dari pihak kurir. Nah, akun kita itu tiba-tiba bisa nonaktif, dan nonaktifnya itu tanpa diberitahukan kepada kita sebagai agen, misalnya di WA atau di email. Jadi nggak ada ya teman-teman, ini sama sekali nggak ada. Nah, dari mana aku tahu bahwa akun agen aku itu kena suspend? Nah, jadi aku tahu itu, aku sering ngecek di handphone aku, terus aku sering coba-coba check out gitu, misalnya barang yang ingin aku beli. Nah, di situ aku coba untuk menuju ke agen aku atau antar ke tempat agen Shopee. Nah, jadi di situ nama agen aku itu biasanya kan seperti ini, ada tertulis nama agen kita, terus bisa kita kirim ke sini. Nah, jadi setelah aku cek, ini nama untuk agen aku di pilihannya itu sudah nggak ada, udah langsung untuk agen yang lain. Nah, jadi teman-teman, di sini baru aku sadar bahwa ternyata akun dari agen aku itu sudah nonaktif. Nah, ini kalau menurut aku sih jadi nggak terbuka ya pihak Shopee kepada agennya. Kenapa? Karena kita tidak diberitahu apa masalahnya dan apa yang telah kita lakukan, kenapa akun agen kita ini tiba-tiba nonaktif, sementara kita tidak melakukan cuti maupun libur ya. Nah, jadi kalau menurut aku sih ini sangat tidak efektif atau tidak terbuka Shopee kepada agen. Seharusnya mereka bisa melakukan email, mengirim pesan kepada agen tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga akun kita dinonaktifkan. Nah, baik teman-teman, di sini aku cerita sedikit ya. Akun aku itu kenapa bisa disuspend seringkali itu karena pertama, aku itu sering menunda untuk inbound paket ya. Aku sering menunda untuk inbound paket. Kenapa aku sering menunda inbound paket? Karena akhir-akhir kemarin itu aku lagi punya kesibukan. Jadi ketika paket masuk, nah aku tunda inboundnya. Kadang nggak lama sih, 1 hari gitu kan. Nah, jadi itu 1 hari kita udah kena suspend teman-teman. Kalau kita menunda untuk inbound paket 1 hari itu, kita otomatis disuspend langsung oleh pihak Shopee tanpa pemberitahuan. Nah, jadi teman-teman, di sini sebaiknya yang suka menunda-nunda untuk melakukan inbound agar segera melakukan proses inbound itu supaya akun kalian itu aman atau tidak kena suspend oleh pihak Shopee ya. Nah, yang kemarin itu aku pernah bilang bahwa kita bisa melakukan inbound
misalnya 2 hari atau 3 hari, itu nggak benar ya teman-teman. Nah sekarang itu kita harus dan wajib melakukan inbound. Ketika barang itu masuk ke tempat kita, kita harus inbound. Nah, jika kendalanya teman-teman, misalnya yang agen ini kerja atau sedang tidak berada di tempat, atau yang di tempat itu tidak bisa teknologi atau tidak bisa menggunakan Android, laptop, nah bagaimana gitu kan, bagaimana solusinya? Nah, solusinya, aku punya satu solusinya. Walaupun dia tidak bisa menggunakan laptop atau apa, jadi kan dia bisa telepon atau SMS kan ketika ada barang masuk, jadi bisa langsung resinya dia kirimkan ke kita kalau kita sedang berada di luar atau di tempat kerja. Nah, dari resi tadi itu bisa kita lakukan inbound, jadi kita tidak berkode tapi kita lakukan proses yang masukkan resi ya. Misalnya paketnya seperti ini paketnya datang ke tempat kita. Nah, biasanya kita lakukan untuk resinya yang ini ya, kita barcode resinya ini. Nah, kalau kita sedang tidak berada di tempat, nah supaya proses inbound kita ini tidak tertunda atau kita kena suspend, sebaiknya kita langsung atau penjaga atau orang yang ada di tempat toko kita atau rumah kita itu sebaiknya melakukan SMS ke kita ataupun WA ke kita mengenai resi dari paket yang masuk pada hari itu ke tempat kita. Nah, ini kan ada resinya di sini ya. Nah, resi yang ini, resi yang ini nih, yang di atas ini bisa dia WA kan ke kita supaya nanti bisa kita lakukan inbound di aplikasi atau di web. Nah, kayak gitu solusinya ya teman-teman, karena jangan pernah lagi menunda untuk melakukan inbound, karena itu kita bisa disuspend secara langsung oleh pihak Shopee tanpa kita diberitahu. Nah, pun kita bisa saja nanti langsung dinonaktifkan. Nah, jadi sebaiknya kalau teman-teman yang tidak berada di tempat, lakukan seperti yang aku sarankan tadi ya. Nah, kecuali kalau kita yang berada di tempat, nah untuk benar-benar mengoptimalkan proses inbound ini ya. Kemudian selanjutnya, masalah yang sering terjadi kenapa aku kena suspend itu yang kedua karena masalah kurir ya teman-teman nih, kurir. Jadi aku kemarin itu ada barang retur. Nah, barang retur ini udah aku kasih ke kurir. Nah, udah dijemputnya, udah di pick up kurir barang-barang retur tadi dan dibawa ke service point dari Shopee Express. Nah, dan besoknya barang retur tadi balik lagi ke tempat agen aku. Nah, barang retur tadi balik lagi ke tempat agen aku, jadi otomatis barang tadi dia baru lagi maksudnya terproses baru lagi karena kurir yang sudah mengantar. Karena ketika kurir mengantar paket, dia scan di aplikasinya, tentu barang-barang tersebut menjadi barang yang harus aku inbound. Nah, sementara itu kan barang retur, jadi kalau aku inbound lagi barang retur, jadi nanti mungkin prosesnya akan panjang karena dia statusnya sudah collection failed di HP kita ya, udah kita berikan di kurir, sementara kurir itu balik lagi membawa paket aku. Nah, jadi kemarin itu aku langsung cek gudang. Kebetulan kami ada grup gitu, di grup WA ada gudang yang khusus untuk wilayah kami. Nah, aku cek di sana dan aku bilang, nah ini barang retur kenapa balik lagi ke tempat agen aku, sementara aku sudah serahkan barang retur ini ke kurir. Nah, jadi kata si penanggung jawab yang ada di wilayah aku, katanya, oh iya maaf kak, itu terjadi kesalahan karena kemarin itu paket retur yang aku berikan lupa dilakukan atau lupa diproses gitu sesampai di gudang ya, karena mungkin dia kemalaman atau aku juga nggak tahu, jadi paket itu langsung dibawa lagi sama si kurir. Nah, dan balik lagi ke aku. Jadi ini masalah ya teman-teman. Jadi aku setelah 2 hari, kata kepala gudangnya itu mau dijemput paket retur tersebut, jadi aku tidak inbound. Nah, sementara paket yang masuk tadi itu harus di inbound. Jadi di sini galau ya teman-teman, harus inbound atau tidak. Nah, aku bilang ke gudangnya, bagaimana ini, apakah aku harus inbound atau tidak gitu kan. Terus dia bilang, nggak usah kak, nanti kami akan jemput. Nah, dia nggak jemput pada hari itu, 2 hari kemudian baru dia jemput. Dan selama 2 hari itu aku selalu di WA oleh pihak Shopee bahwa aku belum melakukan inbound untuk paket yang datang tadi, sementara paket itu kan paket retur. Jadi
bagaimana mau inbound, karena dia paket tersebut sebenarnya sudah retur gitu kan. Jadi kepala gudang itu langsung menghubungi pihak Shopee pusat gitu ya ceritanya. Terus dia bilang, oke kak, aman, tenang aja, paket kakak tersebut yang retur lagi kita proses gitu, nanti kakak sabar aja, akun kakak aman kok, jadi kakak nggak usah melakukan inbound gitu. Nah aku juga cek PIC aku, katanya nanti itu kak, aku bisa langsung hubungi pihak gudang pihak gudang yang ada di tempat aku bagaimana paketnya, karena statusnya aku harus inbound paket itu, kata PIC aku kan. Jadi ya aku terus berusaha untuk menghubungi pihak gudang aku tersebut. Nah proses itulah yang menyebabkan akun aku kena suspend lagi ya, karena aku tidak melakukan inbound. Dan juga prosesnya itu lama ketika dia kepala gudang tadi menghubungi pihak Shopee pusat untuk permasalahan yang aku alami tadi, yaitu paket retur yang kembali lagi ke aku. Nah jadi itu yang menyebabkan aku di suspend lagi ya. Jadi suspend ini teman-teman banyak sekali ya, aku nggak tahu kalian di luaran sana apakah pernah mengalami suspend ini atau enggak gitu ya, atau pernah apa yang menyebabkan kalian suspend. Kalian boleh komentar di kolom komentar ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Nah teman-teman, di sini sebenarnya suspend itu hal yang kalau menurut aku tuh udah biasa gitu di agen Shopee ini ya, karena kalian jangan takut kalau kalian sering kena suspend oleh pihak Shopee, karena nanti kalau masalah kalian sudah clear gitu, sudah selesai, nah akun kalian itu akan dibantu aktifkan lagi oleh PIC kalian ya. Nah jika kalian masih mau melanjutkan sebagai agen, kalian harus tetap benar-benar fokus terhadap ini suatu pekerjaan gitu ya. Jadi bukan masalah yang kecil lagi kalau agen ya, karena kita itu menerima paket bukan hanya kita serahkan lalu selesai tanggung jawab kita. Bagaimana dengan paket COD, terus bagaimana dengan masalah nggak bisa menemukan PIN oleh pembeli. Nah jadi banyak ya teman-teman. Nah itu semua adalah tanggung jawab dari agen. Nah bagaimana nanti kalau ada paket yang hilang, paket yang pecah, atau itu kalau kita tidak hati-hati, kita bisa rugi sebagai agen, kita bisa mengganti paket tersebut. Teman, itu yang bisa aku share ke kalian kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya, untuk para agen semuanya, dan tetap semangat untuk menjalankan tugas kalian sebagai agen Shopee. Dadah.